Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustin dengan NIM 2284210035. Program studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin kelas B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perancangan membuat ulir dalam dan ulir luar sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah kerja bangku yang diampu oleh Bapak Ihsanuddin. Berikut ini ada gambar kerja dari ulir dalam dan ulir luar yang berdiameter 20 mm. Ulir luar terbuat dari batangan besi. Ulir dalam juga terbuat dari besi. Selanjutnya ada work preparation ulir dalam dan ulir luar. Ada gambar ragum. Langkah-langkah pengerjaannya: pastikan tenggem berdiri tegak di depan meja kerja dan tidak boleh lebih tinggi dari siku pekerja. Yang kedua, pastikan rahang tanggem sudah sesuai dengan karakter objek kerja. Untuk mengurangi kemungkinan rusaknya objek kerja oleh rahang penjepit, gunakanlah batalan pelindung. Yang ketiga yaitu penting untuk memperhatikan arah putar handle karena akan mempengaruhi terbuka dan tertutupnya rahang penjepit. Selain itu, sesuaikan tekanan handle agar tidak merusak objek kerja. Dan yang terakhir adalah objek kerja harus dipasang tepat di antara rahang tetap dan geser sehingga proses pengerjaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Bahan pembuat ragum adalah besi dan baja, sedangkan dimensinya adalah 130 x 350 x 150 mm. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan adalah menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak tergores. Sedangkan estimasi waktu yang diperlukan adalah sekitar 3 menit. Berikutnya ada gambar pelumas. Teteskan pelumas ke bahan yang akan dibuat oli. Berikutnya ada bahan pelumas. Teteskan pelumas ke bahan yang akan dibuat ulir. Pelumas terbuat dari bahan oli. Ketiga yang perlu diperhatikan untuk meneteskan pelumas adalah menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak terkena tetesan pelumas. Estimasi waktu yang diperlukan untuk meneteskan pelumas ke bahan yang akan dibuat ulir adalah sekitar 1 menit atau 60 detik. Berikutnya ada langkah kerja menggunakan sney. Yang pertama, siapkan diameter poros sama dengan diameter nominal ulir yang akan dibuat. Kemudian pinggul atau chamfer ujung poros yang akan di-sney. Dan yang terakhir adalah tempelkan sisi tirus sney pada ujung poros yang telah dipinggul tersebut. Lalu putar tangkai tersebut sambil sedikit ditekan tangkainya. Kemudian putar tangkai tersebut searah atau berlawanan arah jarum jam sesuai dengan jenis ulir kiri atau kanan. Dan yang terakhir, lumasi dengan minyak pelumas. Sney terbuat dari bahan high speed steel dengan diameter 20 mm. Hal yang perlu diperhatikan adalah menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan. Estimasi waktu yang diperlukan adalah sekitar 15 menit. Yang keempat adalah cara menggunakan tab. Yang pertama, setting mata tab ulir pada handle tab dengan baik dan benar sesuai ukuran tab ulir yang dibutuhkan dan berilah pelumas pada ujung mata tab ulir secukupnya. Selanjutnya, setelah semua siap, kemudian masukkan tab ulir pada lubang benda kerja yang akan dibuat ulir. Pastikan kondisi tab ulir center tegak lurus terhadap lubang pada benda kerja yang akan dibuat ulir. Selanjutnya, lakukan pekerjaan utama yaitu membuat ulir pada benda kerja menggunakan tab. Pertama, posisikan kedua tangan memegang handle tab kanan kiri secara seimbang. Setelah menemukan posisi yang nyaman dan pas, lalu putar handle tab searah jarum jam.
Putarkan handle tab secara bolak-balik kanan kiri agar serbuk ulir bisa patah dan keluar dari lubang ulir. Hal ini juga bertujuan agar pada saat memutar handle tab tidak begitu berat. Lalu berilah pelumas kembali pada mata tab ulir agar proses pembuatan ulir lebih mudah dan tidak merusak mata tab ulir. Lakukan dengan hal yang sama pada setiap lubang benda kerja yang akan dibuat ulir. Setelah semua lubang pada benda kerja sudah diulir dengan tab ulir, maka langkah selanjutnya adalah lepas semua part yang pertama disetting seperti benda kerja dan mata tab ulir. Kemudian simpan kembali pada tempatnya semula alat pelindung diri dan alat bantu kerja dengan rapih. Selanjutnya lakukan kebersihan di area kerja sampai benar-benar bersih dan tidak ada benda yang asing di area kerja yang tidak dipakai. Berikutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ulir. Yang pertama, gambar kerja yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang kedua ada meja kerja. Meja kerja ini tingginya tidak boleh melebihi siku pekerjanya. Kemudian yang ketiga ada ragum. Terus yang keempat ada tab, yang kelima ada snay, yang keenam ada tank sebagai alat bantu. Yang ketujuh ada bahan batangan besi, dan yang kedelapan ada alat pelindung diri atau APD yang berupa kacamata safety atau Google safety, kemudian ada sarung tangan, ada wear pack dan sepatu pelindung juga agar terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Selanjutnya ada ketiga dalam pembuatan ulir. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Untuk menjaga K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja saat membuat ulir, APD, alat pelindung diri yang sangat disarankan untuk digunakan adalah yang pertama ada safety Google atau kacamata pelindung, yang kedua ada sarung tangan pelindung, yang ketiga ada wear pack, kemudian yang terakhir ada sepatu safety. Berikutnya ada pembahasan tentang parameter dalam pembuatan ulir. Kepresisian geometri ulir akan memberikan pengaruh terhadap kualitas ulir itu sendiri, karena terutama pada saat ulir bekerja, bila sudah digunakan sebagai penyambung tulang. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan variasi pada parameter proses permesinan magnesium, yaitu parameter pemotongan pada saat pembubutan ulir untuk mendapatkan hasil yang paling baik akurasinya. Selanjutnya ada masalah dan solusi yang ditawarkan dalam pembuatan ulir. Kesalahan dan solusi dalam pembuatan ulir yang pertama ada satu, masalahnya adalah snay macet saat dioperasikan pada benda kerja. Solusi yang saya tawarkan adalah putar snay ke arah yang berlawanan dari sebelumnya, kemudian putar lagi ke arah semula. Masalah yang kedua adalah ragum yang kurang menjepit benda kerja atau batangan besi, sehingga membuat benda kerja atau batangan besi tersebut berubah posisinya. Solusinya adalah kecangkan ragum dan pastikan ragum menjepit benda kerja atau batangan besi dengan kuat. Dan yang ketiga adalah masalahnya itu snay sulit dioperasikan pada benda kerja. Solusi yang saya tawarkan adalah berikan pelumas kepada snay-nya dan juga benda kerjanya agar snay lebih mudah dioperasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang rancangan membuat ulir dalam dan ulir luar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.